Minimalisir keracunan makanan MBG, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi berikan pelatihan penjama makanan kepada para relawan SPPG sekecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi menggelar pelatihan makanan food handler atau relawan dapur MBG di Aula Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi pada Kamis 21 Mei 2026. Pelatihan tersebut dihadiri Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan juga Puskesmas Kadudampit Kabupaten Sukabumi dan puluhan relawan dapur MBG Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi. Menurut Kepala Puskesmas Kadudampit, Dr. Idris Sardi mengatakan, pelatihan diberikan sebagai bekal teknis serta prasyarat mutlak dalam penerbitan sertifikat baik higienis atau SLHS bagi dapur-dapur MBG, serta meminimalisir kasus keracunan makanan massal dalam pelaksanaan program nasional MBG. Dengan adanya pelatihan bagi para penjama SPPG, alhamdulillah terlaksanakan, dan mudah-mudahan mereka yang menerima materi bisa menjalankan apa yang hari ini mereka dapatkan, dan diharapkan ini bisa aman dan bisa manfaat buat kita semua. Sedangkan menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPP Desa Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi Muhammad Ihsan mengatakan, pelatihan ini pengelolaan penjama makanan bagi relawan SPPG bersama Dinas Kesehatan bisa dilakukannya dan bersyukur bisa berjalan dengan cepat. Diharapkan bisa menjadi standar kualitas pelayanan kesehatan makanan dapur MBG. Alhamdulillah, acara pada hari Kamis tanggal 21/2026 mengenai terkait penjamah makanan dari Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan telah berjalan lancar, tidak ada kendala, dan saya ucapkan kepada pihak terkait terima kasih sebesar-besarnya. Salam dari SPPG Gede Pangrango Kadudampit, Sukabumi. Terima kasih. Sementara itu, melalui pembekalan standarisasi higienitas sanitasi makanan SPPG dapat dilaksanakan demi keamanan warga penerima manfaat dari program anggaran besar tersebut. Dari Sukabumi, Muhammad Ujang Riaman, Tim Liputan MKS TV melaporkan.